wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Taliwang, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Acara diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Taliwang oleh DGP Angkatan 9 Kabupaten Jawa Barat Sabtu 28 Oktober 2023. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melaksanakan Allah Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wakil kepala sekolah, teman-teman calon penggerak atau yang hari ini juga menjadi peserta destinasi budaya positif di lingkungan SMK Taliwang. Teman semua yang insyaallah siang hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan iman Islam, iman kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah hari ini teman-teman, terutama Ibu Haja Hidayah di SPD Ermino, Miss Wanda atau Ibu Yati Wanda SPD dan Novita Amalia SPD, dan hari ini insyaallah akan berbagi praktek baik diseminasi dan positif di lingkungan SMK Taliwang untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang mereka bagikan dan mereka berikan nanti menjadi bagian yang dapat bisa dalam rangka kita mensukseskan gerakan di penggerak ini dan juga menuntaskan tugas-tugas mereka dalam rangka untuk bisa menjadi gubernur.
Terima kasih banyak atas semuanya. Namun sebelumnya juga saya mohon maaf, mungkin ditunggu-tunggu sampai 2 jam. Tadi begitu acara Hari Sumpah Pemuda di sini, saya sebenarnya mau langsung ke sini, tapi karena ada kegiatan bupati pernikahan putranya, saya sempat ganti baju. Sebenarnya bawa baju juga ada di mobil, sudah siap semuanya. Tapi saya pikir nanti tidak usah ganti-gantian, langsung ke sana. Dan kebetulan di sana dibagi 2 tamu undangan itu, yang mungkin sejarah hidup kami atau kita mungkin belum pernah lihat seperti itu, ya. Saking besarnya acaranya. Kebetulan hadir juga pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Gubernur Haji kita lalu kita Haryadi, ada juga Wali Kota Mataram, bersamaan tadi masuk. Jadi ada VIP-nya, ada kelas regulernya, ada bagian regulernya dan sebagainya. Dan juga kebetulan kita diundang semua warga SMK Negeri 1 Taliwang. Mungkin nanti karena jam 8.30 sampai jam 15.30 undangannya untuk kita, karena undangan untuk SMK Taliwang undangan elektronik, ya. Jadi silakan teman-teman yang punya kesempatan, ya, sampai jam 3:30 nanti acara baru bisa selesai, ya. Itu yang sehingga alhamdulillah karena kami di VIP saya cepat salaman, ya, langsung keluar karena kendaraan luar biasa, ya. Karena juga saya langsung ke sini, tidak mampir-mampir kemana-mana, semata-mata. Itulah bagian dari tugas-tugas profesi kita sebagai guru, bahwa guru juga kompeten di dalam dimensi sosial kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu pada hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti, ya. Biasa di dalam dengan itu yang nyampaikan, yang nyampe, gitu, ya. Nah, oleh karena itu besar peran dari teman-teman untuk bisa berbagi, ya, bisa bertanya juga nanti ibu aja, ya, bisa membedah, ya, karena sesungguhnya budaya positif ini sebenarnya sudah sering kita laksanakan. Cuma mungkin untuk kita saling menguatkan kembali, ya, bahwa budaya yang disebut dengan budaya itu kan kebiasaan-kebiasaan baik, tradisi-tradisi baik yang terus dipupuk sehingga pada akhirnya dapat membantu peningkatan pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan prestasi belajar anak-anak itu sendiri. Karena sejatinya guru penggerak ini adalah bagaimana, ya, terus maju bergerak untuk bisa upaya pendidikan kita itu khususnya di SMK Taliwang juga bisa menjadi lebih baik, ya. Nah, jadi hal-hal yang demikian pun, ya, hari ini juga teman-teman kegiatan workshop bantuan SMK 4.0 itu Polisi Industri itu masih bisa berjalan, ya. Dan kita mohon juga bantuannya, karena kita harus mengejar target 50% laporan harus masuk. Ini semata-mata, ya. Karena ini di depan mata, kami mohon dengan sangat teman-teman mengikuti kegiatan ini, nanti mengikuti kegiatan workshop juga, sehingga semua bisa berjalan, ya. Saya bersama pribadi atas nama pimpinan kepala sekolah menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dan juga teman-teman bisa mengikuti sehingga sama-sama saling mendukung, ya. Sekecil apapun peran kita sangat berarti bagi upaya dari Ibu Jadina, Miswanda, Ibu Novita Maria, SPD, dan mereka menjalankan tugas-tugas profesinya. Saya percaya dan yakin bahwa hanya perubahan pola berpikirlah yang bisa mengubah kita menuju pada kebaikan. Saya percaya bahwa banyak
banyak hal yang kurang, ya, tapi kita yakin dengan kita kekurangan yang kita miliki, ya, semangat sinergisitas bersama dan juga kerjasama yang baik, insya Allah apa yang menjadi hajat, menjadi cita-cita SMK Taliwang 3 Yamo dalam bingkai tata kelola BUD, insya Allah bisa berjalan dengan baik, ya. Dan memang tahun-tahun ini tahun banyak pelatihan bapak-bapak ibu-ibu, ya. Ini semuanya kita kembalikan, kita peruntukkan untuk siswa, ya. Nah, jadi ibu-ibu tingkatkan amunisinya. Besok tanggal 1 sampai tanggal 14 ada juga yang dikirim ke Bandung, ya. Upskillingnya, ya, untuk jurusan KO, ya, semoga juga nanti untuk kepalanya kita kepada kalian kita semuanya. Jadi kepada teman bertiga, saya berharap mudah-mudahan terus belajar, ya, terus meningkatkan kompetensinya, karena sejatinya ketika kita ingin mengajar maka kita harus terus belajar, ya. Jadi belajar sepanjang hayat, bahwa berbagi ilmu, berbagi praktek baik itu ini adalah hal yang sangat mulia, ya. Seringkali kita malu kadang-kadang berbagi ilmu, ya. Seringkali kadang-kadang di Facebook siapa saja, ya. Makanya teman-teman supaya punya akun belajar semuanya, supaya SMK dibuka semuanya, ya, minimal 3 menit atau 10 menit sekali lah dibuka WA grup itu. Mungkin ada informasi yang baru, mungkin ada foto-foto yang bisa menjadi bagian untuk motivasi kita, ya. Nah, jadi semuanya bisa diupload, ya, karena sekarang ini era teknologi, maka kita harus mengikuti. Oleh karena itu kepada ibu aja, kegiatan-kegiatan ini mohon disebarkan di Facebook SMK Taliwang, ya, sehingga semua orang bisa mengetahui. Dan mungkin juga kepada teman-teman supaya TikTok, ya, itu juga kadang kita memang kurang. Jadi hasil evaluasi kemarin SMK Taliwang memang TikToknya belum ada. Nah, itu mungkin, ya, kepada sekolah mungkin nanti untuk bisa dibuat, gitu, ya. Websitenya juga sudah ada, platform mereka mengajarnya sudah bagus, tinggal yang buahnya TikTok katanya SMK Taliwang, ya. Ya, mungkin itu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan kepada guru BK dan semuanya, Ibu Asmaruni, ya, hari besok ada surat tugasnya untuk bisa melaksanakan kegiatan di Mataram, ya, supaya bisa mengikuti sekolah, ya. Nah, itu saja hal-hal yang dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat diikuti dengan baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri Taliwang pada siang hari ini kita buka secara resmi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMK Negeri Taliwang atas mengasih inspirasi. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama. Di hari ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ridwan Habib Agi, kepada beliau kami persilakan. Doa terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa sejenak. Semoga kegiatan diseminasi ini, khususnya bagi teman-teman kita yang mengikuti calon guru penggerak, bisa berjalannya lancar, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Marilah kita awali bacaan doa dengan sama-sama bacakan nomor kita Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman waj'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Ridwan Nabi Isadi. Bapak Ibu guru yang kami hormati, dengan berakhirnya pada Bapak ini maka berakhirnya acara pembukaan kegiatan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya langsung saya ambil alih Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 merdeka. Belum kompak, masih pos sebenarnya. Semangat pagi. Pagi, 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 Terima kasih. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu tenaga pendidik SMK Negeri 1 Taliwang yang sangat saya banggakan. Saya di sini sebagai moderator untuk kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Taliwang oleh CGP Angkatan 9 ya. Mohon izin perkenalkan diri, perlu ya? Apa-apa? Perlu. Perkenalkan saja. Ya, saya sendiri Rina Hidayati, kemudian di sebelah kanan saya ini juga CGP Angkatan 9 yang masih sendiri ya, Ibu Novita Amelia. Kemudian yang di ujung sana ada Ibu Yati Yuwanda. Mohon izin Pak, saya akan berdiri. Ibu Yati Yuwanda sudah pada kenal ya? Belum. Masih gadis ke? Status. Iya, Ibu Yati Yuwanda. Nah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita langsung persilakan Ibu Wanda ya. Sudah siap Ibu Wanda? Iya. Dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini ada 6 materi yang akan kita sampaikan Bapak Ibu. Ada 6 topik atau sub materi ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi, segitiga restitusi. Ini ada 6 sub materi atau topik kita hari ini yang akan kita bahas bersama-sama. Mohon maaf kami berdiri di depan sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu ya. Ingin berbagi praktek baik. Dan tentunya kami di sini bukan berarti lebih daripada Bapak Ibu. Hanya di sini kita bersharing ya dan meminta pendapat, tanggapan, kemudian arahan juga nanti dari Bapak Ibu jika nantinya selama proses ini ada banyak hal-hal kekeliruan yang kami lakukan.
Nah, untuk topik 1 dan 2 ini nanti akan disampaikan oleh Bu Yati Wanda. Topik 3 dan 4 Ibu Novita Amelia, dan terakhir nanti topik 5 dan 6 saya sendiri yang akan menyampaikan. Untuk yang topik pertama dan kedua langsung saja kita persilakan kepada Ibu Yati Wanda. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat sudah mempercayakan saya untuk berdiri di sini untuk menjelaskan topik 1 dan 2. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lupa saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas ya, saya nggak dengar suara dari belakang. Lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sudah makan? Belum. Ini nanti tinggal ambil di koperasi, bayar sendiri-sendiri ya. Duduk di meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Cakep. Beribu terima kasih kami haturkan Cakep. kepada Bapak Ibu yang telah datang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang, yang sudah menyisipkan waktunya sedikit untuk mendengarkan kami di kesempatan kali ini. Baik, kita masuk ke kegiatan kepala tangan. Sebelum saya meminta ya terima kasih Bapak. Sebelum saya meminta 2 orang rekan untuk maju ke depan, saya akan membacakan dulu instruksinya seperti ini. Di sini ada 2 orang yang berperan sebagai A dan B ya. Rekan A akan menyobek secari kertas kecil untuk dituliskan benda atau sesuatu spesial yang ada di hidupnya. Satu benda atau sesuatu yang spesial yang ada dalam hidupnya. Itu rekan A nih. Yang rekan A sudah. Lalu diletakkan di salah satu tangan dan digenggam sekuat tenaga. Seperti ini. Jelas ya? Nah, tugas rekan B di sini adalah mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta agar rekan si A ini mau membuka tangannya. Caranya bagaimana? Terserah, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menjebak, terserah. Bagaimanapun caranya, gimana rekan si A ini bisa membuka tangannya. Tapi rekan si A juga punya apa ya? Punya hak dong mau membuka apa tidak. Tergantung bagaimana rekan si B ini. Silakan Ibu Dani. Jadi Ibu, nah ini berperan sebagai B ya, dan Ibu Yaya akan berperan sebagai A. Sekarang biasakan merayu. Terbiasa dirayu. Silakan. Ibu Ayah posisinya di sebelah. Oke, silakan. Yang ditulis benda atau apapun yang Ibu rasakan spesial banget di hidup Ibu Yaya. Satu aja Ibu Yaya ya. Jangan kasih lihat Ibu Nani. Oke, silakan Bu ya. Silakan digenggam. Nah, silakan Ibu Nani mencoba cara apapun biar Ibu Yaya ini mau membuka genggaman tangannya.
pilih. Do, mi, kado, ayo mulai. Ayo, 1, 2, 3. Do, mi, kado. Do, yang diantarkan di depan kok saya ditawari di mana? Yang kita diri tadi siapa? Belum tahu. Generasi Z itu. Jupiter Z kita ibu. Lagi sekolah nanti di mana yang biaya mau membuka atau menyerah? Nggak sih lagi. Bu Nani harus rayu dong Bu Yayatnya biar Bu Yayat. Nanti saya traktir bilang. Oi. Oke, cukup. Terima kasih buat Nani dan Ibu Yayat. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Ternyata Bu Yayat, Untuk Ibu Yayat jangan duduk ya. ternyata rasanya Bu Yayat nggak bisa, nggak mempan. Untuk Ibu. Oke. Ada banyak cara dilakukan sama Ibu Nani. Tadi dari apa yang pertama? Mencoba mengajak untuk bermain apa? Dongeng kado. Terus cara kedua apa? Memasak, menggelitik itu memasak ya. Oke baik. Ibu Ayah, saya boleh tanya nggak? Kenapa sih Ibu Ayah sampai mau buka itu loh? Benda apa gitu loh ada di tangannya itu loh? Karena menurut saya benda ini bukan benda Ibu Ayah jangan mundur-mundur, maju sedikit Bu Ayah. Betul. karena menurut saya benda ini yang paling berharga. Oi. Itu boleh dikasih tahu ya. Boleh dikasih tahu apa itu? Deng 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 deng. Apa itu Bu Ayah? Bukan memakan nasi atau apa ya, tapi di sini saya tulis yang paling berharga untuk saya dan diri saya sendiri. Kenapa? Bisa nggak dijelasin? Supaya hal pertama yang harus saya lakukan adalah yang pertama menyukai, menghargai dan menerima keberadaan diri saya sendiri. Jadi dengan begitu saya bisa berfungsi dengan baik di segala lini kehidupan saya. Kalau saya tidak bisa menerima dan mencintai diri saya sendiri, maka ya saya kosong. Saya kosong, saya tidak ada apa-apa. Apa yang saya kerjakan, maka tidak ada nilainya. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Diri saya sendiri, katanya. Tapi setiap orang pasti mempunyai benda atau sesuatu yang spesial ya. Terima kasih Bu ya, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Ayah. Bisa kita lanjutkan materinya? Masih semangat? Good morning. Masih tidak pasti Paulina bilang good morning, tepuknya berapa kali? Kalau good afternoon, tepuknya berapa? Kalau good evening, tepuknya berapa? 3 kali. Good afternoon. Good morning. Saya tidak melihat Ibu Wiwik dari tadi. Coba Ibu Wiwik ikut ya. Good morning. Good afternoon. Good evening. Tepuk tangan ya untuk semuanya. Oke, masih semangat. Oke, terima kasih Bu Novi sudah dipindahkan slide-nya. Nah, di sini dari permainan yang tadi, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini? Coba, Bapak Ibu yang bisa jawab. Raise your hand, angkat tangan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa yang sebenarnya? Ada yang mau jawab? Ibu Ayah. Ibu Ayah seharusnya kenapa Kak? Nggak bisa Ibu Ayah. Minta tolong mikrofon. Kenapa? Katanya Pak Gibson kalau yang memiliki kontrol di sini adalah Ibu Ayah. Kenapa? Karena Ibu Yayat ini yang menentukan apakah tangannya ini dibuka apa enggak. Iya betul sekali. Jawaban yang bagus. Ada lagi? Oke Pak Agus silakan Pak. Menurut saya, ya terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya yang memiliki kontrol di situ Ibu Yaya, karena
yang mengontrol segala sesuatu itu adalah punya kita sendiri, karena yang digenggam sama Bu Yaya itu adalah haknya dia, miliknya dia. Jadi segala sesuatu itu barang, benda atau apa saja itu yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agus dan Pak Ibra. Baik, kita bahas kali ini. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita akan bahas. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teorinya yang berkata sebenarnya seperti ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Jadi kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain. Kita yang harus berusaha memahami orang lain, Bapak Ibu ya. Begitu ya. Bisa kita lanjut? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulusnya. Tapi yang sebenarnya terjadi, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak jadi dalam artian yang sesungguhnya itu semua perilaku itu pasti memiliki tujuan akhir. Entah itu perilaku buruk, perilaku baik, pasti memiliki tujuan akhir. Begitu Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi yang sebenarnya terjadi hanya kita sendiri nih yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Contohnya permainan tadi, hanya Ibu Yaya yang dapat mengontrol. Mau dipaksa kayak gimana pun, tapi kalau Ibu Yaya nggak mau buka genggaman tangannya bagaimana? Begitu ya? Ya? Sama nih kayak saya misalnya, sama nih kayak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau masuk ke ruangan ini, ya sudah, kita nggak bisa paksa. Tapi karena Bapak Ibu memiliki hati yang baik, makanya mau masuk ke ruangan ini dan bergabung sama kita. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu guru di sini. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini kita berbicara nilai-nilai kebijakan universal yang dimiliki oleh manusia. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan namanya apa? Profil pelajar Pancasila. Apa aja sih jenis-jenis nilai kebajikan itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Menurut Bapak Ibu nih, sudah punya nggak nilai beriman, bertakwa dan akhlak mulia itu sudah punya nggak? Ya, menurut Bapak Ibu sendiri. Kalau anak-anak kita sudah nggak? Contoh kegiatannya apa? Terus apa lagi? Imsak, betul. Apa lagi? Duha, betul sekali. Yang kedua ada mandiri. Wah, ini yang banyak. Kalau mandiri ini contoh kegiatan yang mana Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu lakukan di kelas, contohnya misalnya apa? Bagaimana Ibu tadi? Masuk kelas tepat waktu, Ibu Uni? Mengerjakan apa yang ditugaskan oleh gurunya, itu termasuk nilai mandiri ya. Lanjut, bernalar kritis. Nah, apakah kita sudah bernalar kritis? Jangan kita suruh siswa kita bernalar kritis, sedangkan gurunya tidak bernalar kritis. Kita juga harus bernalar kritis, Bapak Ibu ya. Lanjut ke berkebinekaan global. Oh iya, tadi Ibu Uni bilang benaran kritis itu berupa apa? Ada yang tahu tidak? Benaran kritis itu berupa apa? Misalnya apa? Ibu Uni tahu contohnya? Oh, berarti ada siswa yang bisa menemukan ide-ide. Oh, cara berpikir yang luas gitu ya. Dengan siswa itu menemukan ide-ide baru dari sebuah permasalahan yang dia buat sendiri. Sebenarnya itu benar sendiri Bu ya. Oke, terima kasih banget Ibu Uni. Lanjut ke bergotong royong. Apakah kita dan siswa itu sudah menunjukkan nilai bergotong royong? Sudah. Setiap Sabtu pasti kita bergotong royong. Setiap pagi siswa kita di dalam kelas pasti piket. Itu sudah termasuk nilai bergotong royong ya. Lanjut kita ke kreatif. Apakah kita dan siswa sudah kreatif? Sangat kreatif. Apakah
Sudah? Sudah? Sudah. Bapak Ibu pasti pernah memberikan tugas ke siswa yang menyuruh mereka bikin mading. Itu termasuk nilai kreativitas loh Ibu dari siswa. Membuat siswa bikin video pembelajaran. Betul tidak Bapak Ibu? Oke, baik. Sudah jelas masalah nilai-nilai kebajikan universal? Oke, ada yang mau bertanya di sini, tapi nanti aja kita tampung pertanyaannya di belakang ya. Lanjut Ibu Nopi. Kita lanjut ke materi kedua. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Lanjut Ibu. Nah, teori motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Apa itu motivasi eksternal? Ada yang tahu? Motivasi eksternal itu berasal dari luar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Ikut lomba karena ada hadiah. Betul. Betul. Tanpa kita sadari, kita pengen ikut lomba itu karena pengen ada hadiah. Saya juga begitu Bapak Ibu. Jujur ini, saya pengen tahu kenapa itu karena pengen dapat imbalan. Hadiah umroh. Saya pernah ikut lomba nyanyi, pengen dapat hadiah umroh. Tapi ternyata dia juga umroh. Hadiahnya? Tapi nggak apa-apa. Itu yang bikin saya bangkit sampai sekarang. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua motivasi internal. Apa itu motivasi? Bagaimana contohnya? Apa contohnya? Contohnya yang nyata. Seperti Bapak Ibu yang sekarang ada di sini. Tanpa kami suruh, tanpa kami minta, dengan sangat-sangat berkorban, Bapak Ibu guru bisa mengisi ruangan ini dengan penuh. Itu termasuk motivasi yang timbul dari dalam diri Ibu sendiri. Karena munculnya pertanyaan, kira-kira saya akan mendapatkan nilai apa ya setelah saya masuk ke dalam ruangan ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mari kita saling mendukung antara sesama rekan sejawat. Hidup guru. Lanjut Ibu nanti. Lanjut Ibu jangan salah. Nah, Bapak tahu nggak? Sebenarnya memberi penghargaan itu sama dengan memberi hukuman. Tahu tidak? Tahu? Contohnya seperti ini. Penghargaan itu menghukum. Tadi Bu Nani bilang apa Ibu Nani? Yang motivasi eksternal. Mau ikut lomba karena itu termasuk penghargaan menghukum. Karena kalau tidak ada tidak ada hadiahnya, anak-anak tidak akan mau ikut. Makanya itu jadi tidak ada motivasi internalnya. Itu termasuk motivasi eksternal. Itu termasuk penghargaan hukum. Penghargaan juga bisa mengurangi keketatan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Mana penghargaan merusak hubungan? Contohnya misalnya di dalam kelas itu ada A, B, dan C. Bapak menilai tugas A ini baik, lalu Bapak memberi hadiah. Tapi Bapak tidak menilai tugas B dan C. Sedangkan tugas B dan C itu lebih bagus daripada tugas A. Tapi Bapak tidak memberi hadiah. Begini kata B dan C. Kalau tugasnya cuma begitu dibilang bagus, besok saya buat tugas seperti itu juga yang dikasih hadiah. Itu dapat merusak hubungan antara sesama siswa Bapak Ibu. Jadi tidak boleh dilakukan lagi ya. Kalau memberikan penghargaan kepada siswa, berikan semuanya. Karena siswa itu yang baik itu berasal dari gurunya juga. Lanjut, dipindahkan. Penghargaan menurunkan kualitas siswa. Penghargaan mematikan kreativitas, dan terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut Ibu Nopi lanjut jangan tolong aja. Bentuk, nah ini adalah bentuk apresiasi yang bagus yang harus Bapak Ibu lakukan mulai sekarang. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Secara pribadi tidak usah di depan teman-temannya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa panggil ke meja Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu terima kasih tadi kamu sudah mencapai nilai maksimal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut beri pengakuan kepada murid, kepada semua murid bergantian. Tadi harus merata, tidak boleh satu orang saja. Lanjut beri pengakuan secara
Siap. Ya, lanjut Ibu Novi. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Contohnya, kalimatnya ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat Ibu Novi. Apa ini? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai sekali kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang ketiga, bisa Bapak Ibu lihat seperti ini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Boleh sambil dielus rambut anaknya, karena anak-anak itu akan merasa disayangi ketika kita mengelus rambutnya. Bukan begitu Bapak Ibu? Jangan dielus yang lain, tapi rambutnya saja ya. Lanjut Ibu Novi. Oke, kita berbicara hukuman dan konsekuensi. Kita berbicara soal hukuman. Sebelum ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sistem hukum sebagai respon terhadap suatu pelanggaran atau kejahatan. Contohnya nih, murid disuruh keliling lapangan sekolah 2 kali karena tidak mengerjakan tugas. Itu hukuman. Oke Bapak Ibu? Yang kedua, konsekuensi adalah hasil atau dampak yang timbul akibat dari suatu tindakan atau keputusan. Contohnya nih, murid menggantikan buku gambar temannya karena tidak sengaja dirobek. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mari kita lanjut. Oke, menurut Bapak Ibu nih, mari kita bedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Oke, hukuman. Dicatat di buku hukuman, dicatat di buku biasa saja. Lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali yang terlambat karena di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, ada contohnya tadi saya kasih ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsen? Oke, kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 2 menit. Hukuman atau konsekuensi? Sampai akhir baca. Sampai akhir baca. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi? Oke, Ibu Novi, kita harus lanjut. Ini jawabannya. Kira-kira jawabannya tadi benar apa Bapak Ibu? Ada yang benar, ada yang salah ya? Semua manusia di sini tidak luput dari kesalahan. Tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Lanjut dulu. Tidak usah, kami saja boleh. Sudah tadi saya jelaskan. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Selama ini ngerasa nggak Bapak Ibu? Kalau siswa berkata, halo Bapak Ibu, halo. Bapak Ibu ngerasa nggak selama ini kita sebagai guru tuh kalau ada siswa berbuat kesalahan pasti kita tanya, pasti kita langsung, kamu tuh kenapa sih bikin salah-salah terus? Capek saya sama kamu. Pernah nggak kita tanya? Pernah nggak kita tanya sebelumnya, kenapa nak berbuat seperti ini? Kenapa nak? Apa alasannya? Mau nggak memperbaiki kesalahannya? Ya, kadang aku kadang ambil dulu, kadang ketahuan itu sudah kita saya sering ngomong kalau itu saja tapi setelah saya pelajari ini semua kita tidak boleh seperti itu Bapak.
tidak boleh ngamuk, tidak boleh marah-marah ya. Kita harus tanya dulu alasannya apa. Karena mereka berbuat kesalahan pasti ada alasannya. Ya, Bapak Ibu, mulai sekarang kita perbaiki diri kita semua ya. Siap? Oke, baik, lanjut Ibu Novi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter dengan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Oke, demikian dua topik yang saya presentasikan. Saya akan kembalikan kepada teman saya, Ibu Novita Mulia. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanya jawab. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sekali dari keluarga ya. Hidup berkarya. Oke, selanjutnya sebelum mulai saya menjelaskan, mungkin saya akan ice breaking dulu untuk informasi sampai mulai perhatikan depan. Oke, nah ini mereka suka ice breaking, makanya kita bisa perhatikan. Oke, perhatikan clue-nya. Clue-nya adalah potongan. Clue-nya adalah potongan. Berhubung saya orang matematika, maka saya akan beranjak menghitung. Coba 1 tambah 2 sama dengan 4. 2 tambah 3 sama dengan 4. Kalau 2 tambah 8 sama dengan berapa? 1 tambah 2 sama dengan 4. 2 tambah 3 juga sama dengan 4. 2 tambah 8 sama dengan 4. Satu, 2, 3. Potongan. Nah, potongan. 1 tambah 2 sama dengan 4. 2 tambah 3 juga sama dengan 4. 2 tambah 8 sama dengan berapa? Berapa? 9. Enggak, salah. Berapa? 8. 7. Berapa? 7. 2. 6. 5. Berapa lagi? 5. Berapa? Berapa? 1. Salah. 4. Salah juga. Ulang. Ulang. Ya, saya ulang lagi. 1. Cluenya adalah potongan. 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 1 tambah 2 sama dengan 4. 2 tambah 3 juga sama dengan 4. 2 tambah 8 sama dengan salah. Salah. 7. No. Berapa sih? 5, benar 5. Dari mana itu 5? Covid. Kakak dulu. Angka yang berbeda. Sama cluenya potongan ya. 1 tambah 2 sama dengan 4. 2. Itu kalimat yang sama. Angka yang berbeda. Angka yang berbeda. Boleh. 1 tambah 4 sama dengan 4. 1 tambah 4 sama dengan 4. Dan 2 tambah 2 juga sama dengan 4. Sekarang 2 tambah 9 sama dengan berapa? 4. Berapa? Dari mana Ibu Suti? Yang rumus. Enggak boleh rumus. Apa? Potongan apa Ibu Suti? Coba Ibu Suti potongan apa?
luar karena adanya polisi makanya pakai helm, karena pingin cantik makanya pakai helm. Nah kalau ibu Tuti untuk keselamatan ini berarti dari dalam diri dia percaya bahwa dengan memakai helm dia akan selamat. Iya, tadi tinggal bahasa ibu. Nah, berarti di kasus satu ini nilai kebajikan yang muncul di sana adalah keselamatan. Kemudian yang kedua, pas zaman COVID ini kenapa sih pakai masker? Untuk apa dulu? Untuk menjaga kesehatan. Kalau Poma buat apa pakai masker Poma? Biasa dulu mulutnya gitu. Oke. Kasus kedua, kita memakai masker tentunya untuk kesehatan. Kita percaya dengan memakai masker kita tidak akan terkena virus. Jadi kita akan selalu terjaga. Nah, untuk kasus kedua, nilai kebajikan yang muncul di sini adalah kesehatan. Nah, nilai kebajikan ini mendorong kita motivasi yang di dalam diri kita ini muncul gitu. Kemudian untuk kasus ketiga ini orang datang tepat waktu. Yang selalu datang tepat waktu, kenapa selalu datang tepat waktu? Apa sih alasannya? Karena akses? Apa? Karena apa? Ibu tadi datang tepat waktu kenapa Ibu tadi? Oh, takut kenapa? Kata Ibu ini? Tidak menjadi guru terbaik Ibu. Luar biasa. Jadi Ibu Wiwin ini motivasinya datang ke sekolah pagi-pagi ini karena ingin menjadi tauladan untuk murid-muridnya. Dia berkomitmen kepada dirinya untuk menjadi orang yang baik dan dapat diberikan contoh kepada siswa-siswanya. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang akan menjadi dasar kita membuat keyakinan kelas. Nilai kebajikan ini dapat mendorong dan mendukung motivasi internal kita sehingga kita itu bergerak. Kalau peraturan biasanya siswa itu lebih acuh dengan peraturan. Kenapa lebih acuh? Karena mereka itu tidak tahu manfaatnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Tapi kalau keyakinan mereka yakin dan percaya kalau mereka melakukan itu, mereka akan mendapatkan sesuatu. Oke, selanjutnya bagaimana untuk pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misal, menjaga kebersihan kelas. Ini dia mencakup peraturan lainnya. Misal, jangan membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret bangku atau meja di dalam kelas, atau bisa juga setiap hari yang tiket bertanggung jawab atas kebersihan kelasnya. Jadi satu kata pada keyakinan kelas akan mencakup beberapa peraturan lainnya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya di sini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disebutkan sama Ibu Wanda, yang ada profil pelajar Pancasila, benar, kritis, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh ada kata jangan, tidak, kemudian dilarang. Itu tidak boleh. Jadi misal dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi buat dalam bentuk kalimat positif. Karena positifnya menjaga kebersihan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kenapa seperti itu?
Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini semuanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas itu semua orang yang ada di dalam kelas tersebut terlibat aktif dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru dan siswa itu tidak boleh komplain. Ya udah, kalau guru sudah buat peraturan seperti itu, mereka harus melaksanakan, mereka tidak boleh komplain. Makanya baiknya kita menggunakan keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya terakhir, bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak sebentar digunakan, bisa ditinjau mungkin setiap bulan atau 2 bulan sekali. Jadi kalau ada keyakinan kelas yang dirasa sudah tercapai, bisa diganti dengan keyakinan kelas lainnya. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 10 DPD. Jadi di sini langkah pertama saya memberi pemahaman tentang keyakinan kelas. Kemudian saya menjelaskan tahapan pembuatan keyakinan kelas. Nah, semua anak akan mencurahkan keyakinannya ke dalam bentuk post-it, ke dalam post-it. Nah, ini pembagian post-it. Nanti mereka akan menulis keyakinan kelas di post-it tersebut, kemudian akan ditempel sehingga bisa dikoreksi bersama-sama dengan teman kelas lainnya. Nah, ini mereka proses menempel keyakinan kelas. Jadi tidak semua ya ini diambil. Jadi ada beberapa kalimat yang memiliki makna yang sama akan diambil hanya satu saja sebagai perwakilannya. Kira-kira dari Bapak Ibu ada sudah menerapkan keyakinan kelas di dalam kelasnya? Jadi ini sudah semuanya. Nah, inilah keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini proses sortir. Kenapa disortir? Karena banyak kalimat-kalimat yang bermakna sama. Jadi yang akan diambil hanya beberapa saja. Nah, ini hanya ada 6 di kelas 10 DPIP, hanya ada 6 keyakinan kelasnya. Nah, sebagai bentuk kesepakatan mereka, sebagai bentuk kontrak mereka untuk menjalankan keyakinan kelas, jadi di akhir saya memberikan mereka sebuah pulpen untuk tanda tangan. Jadi mereka, oh ini saya sepakat dengan keyakinan kelas tersebut dan akan menjalankan keyakinan kelas tersebut. Oke, selanjutnya saya beralih ke kebutuhan dasar manusia. Nah, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti makan, rumah, dan kesehatan. Misal di dalam kelas Bapak Ibu menemukan siswa yang lemes di dalam kelasnya, mungkin siswa tersebut
nasi. Nah, siapa kira-kira? Biasanya anak-anak yang seperti ini adalah anak yang senggol sedikit langsung marah gitu, pingin mukul aja gitu. Jadi siswa seperti ini biasanya dia tidak terpenuhi kebutuhan penguasaannya. Kenapa seperti itu? Dia itu pingin diakui. Kalau saya itu kuat loh, makanya kalau bisa dia pingin mukul aja gitu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, untuk yang keempat kebebasan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau untuk kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian, akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak untuk mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada berapa sih gaya belajar siswa? Yang pertama ada visual, audio, kinestetik. Nah, kalau misalkan visual gaya belajarnya kinestetik, kemudian kita pembelajaran kita menggunakan gaya belajar audio, mungkin nggak sesuai itu akan merasa jenuh di dalam kelas. Mungkin nggak Bapak Ibu? Visual ini dia gaya belajarnya kinestetik, bergerak gitu. Kemudian gaya belajar kita adalah audio. Nah, sekarang mungkin nggak siswa ini akan merasa bosan di dalam kelas, jenuh di dalam kelas, mungkin nggak? Mungkin, Bapak mungkin nggak? Mungkin. Ya, karena apa? Karena kebebasannya nggak ada. Mereka itu harus belajar audio, harus belajar dengan gaya audio. Padahal sebenarnya dia itu gaya belajarnya kinestetik. Kita tidak bisa memaksakan dia untuk belajar gaya kita, gaya audio tadi. Jadi saya mohon untuk kepada Bapak Ibu, semoga untuk kedepannya dalam pembelajaran lebih memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Yang terakhir ada kesenangan. Nah, kebutuhan ini, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Belasan menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda dari hal tersebut. Nah, di dalam pembelajaran mungkin hendaknya kita untuk memenuhi kebutuhan ini, gaya belajarnya diselingi dengan humor-humor mungkin, atau bisa menggunakan ice breaking, atau bisa menggunakan pembelajaran dengan permainan, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan yang kelima ini, yaitu kesenangan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ibu Lina Hidayati, ini adalah pemenuhan ice breaking, pemenuhan kebutuhan kesenangan. Maaf. Yang telah dilaksanakan oleh teman CGW saya. Nah, hari ini untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Oke, saya lanjut. Untuk menggali pemahaman Bapak Ibu terhadap apa yang sudah saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu bisa berkontribusi di sini. Saya ada beberapa kasus di sini. Yang pertama, Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Kani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya gitu. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bu
Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, kira-kira kebutuhan mana yang mau dipenuhi? Yang pertama penguasaan, yang kedua cinta kasih, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan. Apa yang perlu Wiwi? Kebebasan. Jadi dia merasa ditekan sama gurunya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, tahun ini Dimas genap 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Ketika jawabannya Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Menyetir mobil itu seru. Kira-kira penguasaan yang lain? Kesenangan. Kesenangan ya Bapak Ibu ya, karena dia itu senang. Ya, seru gitu dia bilang. Menyetir mobil itu seru. Nah, itu kesenangan. Oke, saya rasa cukup dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rina Hidayatri. Ya, tepuk tangan dulu buat Ibu Nafisa Amelia. Luar biasa anak saya belajar. Saya dengan penjelasan beliau berdua ini, saya emosional. Speednya luar biasa. Mungkin karena faktor usia berbeda ya. Nanti kalau giliran saya jangan sampai ngantuk meskipun speednya berbeda. Baik, kita ekspresi sebentar. Kita berdiri dulu dong. Berdiri dulu ya. Pernah dengar lagu anak-anak yang biasa kita nyanyikan? Kalau kau suka hati tepuk tangan, gitu kan? Nah, tapi saya ubah menjadi bahasa Taliwang ya. Bahasa Seloto ini bahasa Seloto. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. Ya, stomp your feet. Di kaki ya. If you're happy and you know it, and you really what you should. If you're happy and you know it, shout hooray. Oke ya, gitu ya. Nanti akan saya putar-putar. Oke. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray. Happy and you know it, shout hooray. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Oh, telat kali. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke dua materi terakhir. Ini tidak akan panjang lebar saya jelaskan, karena kebetulan tadi sudah dijelaskan juga di awal oleh Ibu Wanda. Kebetulan waktunya ini juga sudah terlalu panjang. Masih ingat tadi ada 5 posisi kontrol yang sudah disebutkan sama Ibu Wanda? Masih ingat? Ada apa? Penghubung. Apa lagi? Pembuat rasa bersalah. Apa lagi? Bisa dibaca kalau Ibu bisa di zoom ini ya? Ibu sengaja dibuat kecil seperti saya. Oh iya. Oke. Ya, penghukum. Ada apa lagi tadi? Membuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian memantau, dan yang terakhir apa tadi? Manager.
Sudah lapar Bapak Ibu ya? Alhamdulillah masih dikasih rasa lapar. Jadi tunggu nanti meskipun belum jam 12 ada yang selesai, jangan pulang dulu. Oke, masih ingat ya kata-kata yang dicontohkan sama Ibu Anda tadi, kalau jadi penghukum seperti apa, kalau jadi teman seperti apa, membuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Sekarang coba kita jawab ini. Kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrolnya ada di mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menghukum kah? Membuat rasa bersalah kah? Apa? Membuat rasa bersalah. Oke, kita ini dulu ya, skip dulu jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Ada lagi yang lain? Penghukum. Ada lagi yang lain? Pemantau. Ada lagi? Tidak ada. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi bapak. Sebagai apa? Temankah? Sebagai penghukumkah? Sebagai apa? Teman. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Pak Tori? Kira-kira sebagai apa dia? Imam. Sebagai apa Pak Tori? Menghukumkah? Temankah? Pemantau? Teman. Oke. Berikutnya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Pintar Pak Tori Pak ini. Oke. Yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, ada lagi yang lain? Penghukum mungkin? Biasanya kalau penghukum begitu nggak pertanyaannya? Hah? Oke, manajer ya. Ya. Selanjutnya yang terakhir. Kamu selalu yang paling benar. Kamu selalu yang paling benar. Hah? Pemantau ya. Nah, ini dia jawabannya. Betul semua ya? Siapa yang salah? Ada yang mana yang salah? Yang bagian mana? Penghukum. Terakhir ya. Ini jawabannya Bapak Ibu ya. Kayaknya Bapak Ibu tadi belum benar-benar paham ya kalimat yang digunakan ya. Sudah saya bacakan saja ya. Tadi sudah disinggung sedikit sama Ibu Anda. Sudah disampaikan kalimat-kalimat yang kira-kira yang bisa menjadi teman itu seperti apa. Nah ini ya, saya ulangi ya. Sebagai penghukum ini biasanya disampaikan oleh guru ini menghardik ya. Kemudian ada juga, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan dengan kalimat mengancam. Contoh di kelas ini ya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini, kamu tidak akan naik kelas. Contohnya ini ya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas video dari ibu, kamu tidak akan boleh lagi masuk ke kelas ibu. Nah, itu penghukum. Atau kalau kamu tidak mau mendengarkan penjelasan dari ibu, kamu keluar ke lapangan keliling 10 kali. Itu namanya penghukum ya. Oke, next. Kemudian membuat rasa bersalah ini biasanya kayak ustaz-ustaz itu ya, ceramah gitu ya. Merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu lah. Ada lagi bawahnya yang berlebih. Ya. Oke. Dan lain sebagainya.
Ya, lakukan demi Bapak Ibu dan lain sebagainya. Oke. Ya, nah yang paling panjang prosesnya biasanya ini adalah posisi kontrol berada di pemantau dan manajer. Ini pemantau ini kalimat-kalimat yang biasa dilakukan, dikatakan, disampaikan. Apa peraturannya, kemudian apa konsekuensinya, itu pemantau. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, itu namanya posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir ini hampir sama secara kita lihat dengan pemantau, tetapi sesungguhnya berbeda. Karena ini mengikuti, kalau kita lihat ini ada kegiatan positif sebelumnya, sudah ada keyakinan kelasnya, kemudian apa namanya? Bukan keyakinan kelas yang dibuat di kelasnya masing-masing. Jadi diingatkan siswa, ya. Next. Sudah. Nah ini akan sudah. Next. Nah, ini berikutnya ini akan kita bahas khusus mengenai segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ini adalah penerapan dari posisi kontrol kita sebagai manajer. Karena sesungguhnya kalau menurut yang kita pelajari ini, sebaik-baiknya kita sebagai guru adalah berada di posisi kontrol sebagai manajer. Ya, ada yang sudah pernah dengar? Pak Agus kayaknya sudah pernah dengar posisi posisi kontrol sebagai manajer itu harus ngapain ya? Ini adalah segitiga restitusi. Gimana Pak Torik? Ada yang mau disampaikan Pak Torik? Oke, jadi ada 3 hal yang dilakukan dalam posisi kita sebagai manajer, yaitu penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini biasanya dengan menyampaikan kalimat. Contoh nih, nanti ada contoh videonya ya, tapi ini yang sudah kita laksanakan di dalam kelas. Ada siswa yang hadir dalam kelas tidak mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan. Kemudian dipanggillah anak ini. Lalu kita terapkan di segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang kita sampaikan adalah tidak langsung kita bilang, kenapa kamu membuat kesalahan ini? Kenapa kamu ulang-ulang terus kesalahan ini? Tidak begitu. Dalam penerapan segitiga restitusi yang kita lakukan pertama kali adalah yang pertama dengan menyampaikan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat yang biasa digunakan. Ya, jadi tidak langsung kita seperti posisi penghukum tadi ya, beda. Kalau posisi penghukum pasti akan dengan dia menghardik, dengan menyampaikan dengan kata-kata yang bernada tinggi dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam posisi ini kita tidak boleh melakukan berbicara dengan nada tinggi. Yang pertama itu ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian, itu contoh yang saya terapkan kemarin. Anak yang tidak pakai seragam, kemudian saya panggil. Tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tahu ibu kenapa? Karena saya tidak pakai seragam. Jadi yang saya lakukan dan saya coba terapkan tidak langsung. Kenapa kamu tidak pakai seragam? Kenapa begini? Kenapa tidak begitu? Jadi kita mulai dengan stabilkan identitasnya dia. Semua orang pernah melakukan hal yang sama dengan hal yang sama. Semua orang pernah melakukan kesalahan atau tidak hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Bahkan kita berikan contoh. Saya pun pernah melakukan hal itu ketika waktu sekolah dulu.
Nah, itu menstabilkan identitas supaya stabil dulu. Setelah itu baru bisa kita lakukan validasi kebutuhan. Biasanya apa yang kita sampaikan dalam memvalidasi kebutuhan siswa itu? Baru kita tanya ke dia. Kan pertama sudah ya tadi, kamu tahu nggak ini ke sini karena saya tidak pakai seragam. Terus saya bilang tidak semua tidak hanya kamu saja yang pernah melakukan seperti ini. Berikutnya kita tanya, ya apa alasannya? Ya apa alasannya kenapa kamu tidak menggunakan seragam? Ya atau kenapa kamu melakukan itu? Begitu baru dijawab ya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah itu anak ini kita tanya, pernah masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat, gitu ya? Kemudian setelah itu kita ingatkan lagi, hal yang kamu lakukan ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Pasti dia akan menjawab sendiri, belum, seperti itu ya. Dan tentunya ini kita lakukan kepada siswa yang di dalam kelas itu sudah memiliki keyakinan kelas. Kalau belum berarti belum bisa. Harus dibuat dulu keyakinan kelasnya. Kemudian berikutnya, boleh saya minum dulu ya. Bapak Ibu kalau minum silakan minum dulu. Kita lanjutkan ya. Sudah ada slide ya. Tenang Bapak Ibu, ini materi terakhir. Menanyakan keyakinan sudah ini. Nah, yang terakhir belum ya. Apa yang kamu rasakan? Memang ini kita seperti didikte Bapak Ibu ya. Dengan melaksanakan ini itu didikte sekali. Kalimat-kalimat begini yang sebaiknya kita lakukan, ucapkan ke siswa. Nah ini tapi luar biasa nampaknya insya Allah kalau kita lakukan. Tapi syaratnya itu harus sudah buat keyakinan kelas dulu, sudah ada keyakinan kelasnya. Apa yang kamu rasakan, kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa dan lain sebagainya. Nah untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat video ya, video tentang perlakuan penerapan segitiga restitusi dalam penanganan kasus siswa. Next, mana dia? Nah, siapa ini? Siapa ini? Kenapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Pas sekali di bosnya itu ya. Besar sekali ya, kita coba dengar sama-sama Bapak Ibu ya, supaya kita bisa saling memberikan koreksi kalau ada yang salah nanti. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Rama? Ibu terlambat ya? Kamu masih ingat tidak sudah kalian terlambat? Saat terlambat itu bukan suatu kesalahan ya Rama? Baiklah nah, kesalahan itu memang manusiawi, tidak bisa. Setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju Rama? Kita cari solusinya ya Rama. Karena setiap orang itu pasti punya alasan. Alasannya kenapa sering terlambat? Kamu tahu tidak yang kelas sudah kita sepakati? Kedua, kalau terlambat datang ke sekolah itu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati?
Menurut kamu kreativitas apa yang dalam orang lain? Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Karena saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul lah, Mas. Menghargai waktu itu sangat penting. Jadi disiplin itu penting. Menghargai waktu itu sangat penting. Menghargai orang lain. Gitu ya, Mas? Bisa lambat saya. Iya. Sikap kamu sangat baik. Aku minta maaf. Kamu berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Saya janji. Gimana caranya kalau kamu tidak datang terlambat lagi, Mas? Saya cepat. Oke, baik, kamu sudah menemukan solusinya. Jadi kamu supaya kamu tidak datang terlambat itu jadi kamu menghindari cepat ya. Main game itu dikurangi juga, Rama. Boleh main game tapi di bawah jam 10. Setuju ya, Pak? Sekarang silakan kamu kembali ke kelas untuk pelajaran seperti biasa ya, Rama. Terima kasih. Sama-sama, Rama. Ya, tepuk tangannya Pak Kompak, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Semangat Ibu Anda melakukan penerapan segitiga restitusi setiap hari di sekolah kan? Anak-anak jadi lembut seperti beliau. Amin. Ya. Sudah sesuai? Ya, itu karena beliau belum belajar kemarin. Karena sekarang sudah belajar, insya Allah akan selalu melaksanakan penerapan segitiga restitusi dalam setiap kasus yang terjadi. Ya, sebenarnya saya tidak ada videonya, Ibu Novi juga ada videonya. Cuma terlalu panjang kalau akan kita tayangkan. Maka yang kita pilih adalah video beliau ya, karena yang paling bagus dan paling bagus suaranya ini daripada kita bertiga ini. Ekspresinya juga luar biasa ya. Suaranya juga lembut sekali, tidak seperti saya dan Ibu Novi. Baik, terima kasih Ibu Anda. Ada pertanyaan ini kira-kira? Ini materinya sudah habis. Nah, langsung saya ambil alih sebagai moderator ya. Boleh kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Kita sambil menunggu apa namanya makan siang. Jangan makan lagi Pak Joni. Pak Himzan silakan. Oh, Pak Joni dulu, Pak Himzan dulu. Oh iya, silakan. Silakan dicatat ini Ibu Wanda. Pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Mengenai budaya positif ini, Bu ya, tidak terlepas dari motivasi murid. Motivasinya tadi kan ada 3, yang nomor 3 yang paling bagus. Ya. Ya, yang motivasi dari pribadinya. Kalau kita lihat untuk membentuk ke motivasi nomor 3 ini kayaknya ekstra gitu. Harus tidak bisa terbentuk dengan sendirinya kecuali dengan perlakuan siapa tahu dari pengalaman atau dari apa namanya dari diskusi, intinya dari pengalaman pribadinya kemudian diterapkan ke pribadinya di dalam kesehariannya. Selanjutnya, kalau kita hanya mengandalkan motivasi ke nomor 3 akan tumbuh. Terlihat di sini kalau kita pakai komando dan manajer, ini istilah motivasi 1 2 itu kayaknya kurang gitu. Intinya karena hukuman itu dan intinya nomor motivasi 1 dan 2 ini yang akan terlihat gitu. Hukuman dan penghargaan. Kalau motivasi ketiganya ini akan berat gitu. Ini banyak siswa yang gara-gara dihukum dan gara-gara penghargaan di sana dia bisa disiplin gitu. Kalau dari pribadinya agak
sedikit. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Pak Izan, luar biasa sekali pertanyaannya. Sebenarnya memang faktanya Bapak Ibu ya, bahkan kami pun dalam kegiatan CGP ini pun bertanya. Ya, kemarin ketika kita melakukan kegiatan ini, penyampaian materi di sekolah, anak bahkan kita lihat saja di pondok ya. Kenapa orang tua masukin anak di pondok? Kenapa coba? Disiplinnya. Dan disiplin itu tidak bisa diserahkannya dengan kita menyerahkan ngasih contoh selesai gitu kan? Ya kan? Harus ada hukuman, harus ya semua posisi kontrol itu berlaku gitu. Tidak bisa begitu. Lalu saya pun bertanya pada saat itu, lalu bagaimana dengan penerapan ini? Gitu. Ada disebutkan dalam surah Al-Quran, saya lupa itu ininya surat berapa, ayat berapa. Didiklah anakmu dengan penuh kelembutan. Itu ada di surat At-Toha, saya lupa ininya, lupa bunyi ininya. Ada saya catat, cuma tidak saya bawa ke sana. Itu jawabannya fasilitator saya kemarin. Karena kita ini juga membahas dengan kasus sinkron dengan kasus yang sedang terjadi di sekolah kita juga, gitu kan? Di sekolah kita juga seperti itu. Jadi jawabannya pasal saya itu jangankan siswa itu, guru saja belum tentu punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik. Gitu. Ya, apalagi siswa di kegiatan sholat zuhur saja atau kegiatan sholat atau imtak gitu. Jangankan siswanya, gurunya saja susah gitu. Nah, beliau menyampaikannya sama-sama gitu. Tapi ini intinya kita berusaha melakukan apa yang sudah kita pelajari dan menyesuaikan. Saya pun pernah bertanya, bagaimana dengan kasus semuanya anak di SMK ya? Kalau kita bilang dia sudah berkasus sudah berkali-kali perkelahian sudah 3 kali saja. Terus kita bilang semua orang pernah melakukan kesalahan. Kita bilang begitu kan, anak itu nggak akan merasa kalau dirinya salah. Kan pasti begitu. Ternyata ibu guru ini menyadari sih kalau semua orang itu tidak ada yang sempurna. Itu sama juga terjadi dengan anak saya sendiri juga begitu. Kalau saya bilang salah begitu, pasti dia bilang kan namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan. Itu anak saya masih SD begitu. Apalagi anak-anak SMK. Jadi intinya kita berusaha saja Pak, berusaha. Tetapi jangan sampai dengan sudah melakukan teori ini lantas tidak ada perubahan terus kita diam, tidak, menyesuaikan saja. Itu jawaban yang bisa saya berikan. Mungkin mau ditambah sama yang dulu. Nah, ada cukup. Ada pertanyaan lagi? Cukup segitu Pak misalnya. Nah, kalau sudah puas dengan jawaban saya? Iya, itu realitanya, itu yang terjadi. Bahkan dengan hadis Rasulullah yang tentang sholat, ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun dan pukullah di usia 10 tahun, itu juga banyak terjemahan yang berbeda. Interpretasinya beda-beda, orang yang menafsirkannya itu berbeda-beda. Jadi kita sebagai orang yang kita bilang awam lah, kita tidak punya ilmu yang lebih tinggi dari beliau-beliau yang sedang berbeda pendapat ini. Jadi kita tidak bisa memberikan satu statement ini yang benar, ini yang salah. Kita tidak bisa. Itu paling misalnya. Atau Pak Torik mau ngasih tambahan mungkin? Saya mau pilih Pak Torik. Silakan. Ya, terima kasih. Saya mungkin memberikan pandangan berdasarkan pertanyaan panjang dan jawaban dari Ibu Aja tadi mengenai budaya positif yang dikaitkan dengan disiplin siswa.
kalau kita berbicara disiplin siswa, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Tadi dari kemarin juga yang kita bahas dan diskusikan itu umumnya itu yang di dalam kelas, bagaimana penanganan siswa di dalam kelas, baik cara belajarnya atau segala macam itu seperti itu. Dan menurut saya hal-hal seperti itu sudah sering yang kita lakukan, tapi kita selalu lupa bahwa yang sangat berpengaruh itu terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah kita itu mengenai disiplin siswa yang kaitannya itu bukan dalam kelas tapi di luar kelas. Seperti kemarin ada yang rantang segala macam itu sangat mempengaruhi itu keberlangsungan KBM di sekolah kita. Itu kan di luar kelas tuh konteksnya. Yang itu yang harus kita perhatikan dan kita perkuat untuk mencari solusinya. Yang kaitannya dengan kedisiplinan siswa itu kita harus tahu bagaimana cara kita mendisiplinkan siswa itu. Yang salah satu yang saya baca di Google ini untuk mendisiplinkan siswa itu ya, jadi kita sebagai guru itu menjadi teladan yang harus memberikan contoh kepada siswa. Contohnya itu kita sering melihat siswa kita yang terlambat kan begitu Bu. Seharusnya kita berikan contoh kepada siswa kita jangan terlambat, kita masuk kelas tepat waktu. Siswa kita sering tidak seragam, kita juga harus memberikan contoh supaya kita terus seragam seperti itu, supaya siswa kita itu disiplin dalam hal yang kecil-kecil. Kemudian yang saya baca lagi di sini, kita membuat peraturan yang jelas. Mungkin menurut saya itu aturannya itu seperti tata tertib. Tata tertib kita itu harus kita sosialisasikan supaya jelas, baik itu kepada siswa maupun kepada orang tuanya dan kepada guru-guru juga. Kita berlakukan sistem poin. Itu yang harus kita taati semua. Jangan aturannya kita ubah-ubah dan kita terapkan. Itu yang kedua yang harus kita terapkan supaya siswa kita itu disiplin. Kemudian yang ketiga, menurut yang saya baca ini, kita bersikap konsisten. Konsisten dalam arti itu kita lakukan terus menerus, seperti yang sudah kita terapkan dengan timnya Pak Ridwan, Pak Torik, Pak Zodi bersama Pak Wakasi Kurikulum. Kita selalu keliling pada saat jam-jam tertentu untuk menentukan siswa. Itu kita lakukan terus menerus. Jangan di saat-saat tertentu saja. Setelah lama-kelamaan kendor gitu. Itu yang akan membuat tingkat kedisiplinan siswa itu menurun. Jadi itu konsistennya menurut saya itu. Kemudian yang satu lagi itu bersikap tegas. Kita bersikap tegas kepada siswa bukan berarti kita itu bertindak kasar atau semena-mena. Artinya kita tegas saja. Di situ kita melihat kita tidak tegas lah gitulah. Tidak. Kemudian bersama dengan orang tua itu penting. Itu penting. Artinya kita melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa itu sudah kita sosialisasikan aturannya. Seperti itu tadi ya. Kepada orang tua gitu. Artinya tindakan kita lakukan itu orang tua itu tahu gitu. Tahu, tidak hanya kita sebagai guru atau teman-teman di sekolah saja yang tahu. Orang tua juga tahu gitu apa yang kita lakukan terhadap siswa berdasarkan tata tertib tadi. Jadi itu saja dari saya Kak Ibu. Tambahannya kesimpulannya bukan hanya di dalam kelas saja, tapi lebih ke luar kelas yang kita perhatikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus, ini tanggapannya luar biasa. Tidak apa-apa kita kalau tadi jawaban saya sesuai dengan materi kita ya, materi budaya positif. Nah, kalau yang disampaikan Pak Agus ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh sekolah, tetapi butuh penyempurnaan. Kalau yang pertama ini betul-betul sangat menjadi penopang untuk berjalannya atau terlaksananya disiplin siswanya, yaitu adalah teladan. Sebaik-baik pengajaran adalah memberikan teladan yang baik.
Kalau kita mau ngajarin orang itu tidak perlu banyak kita ngomong, tapi memberikan contoh. Kita ngomong kayak apa sama kayak di rumah orang-orang tua memberikan ngasih tahu betul bahwa kamu main game sampai main HP sampai berjam-jam itu salah. Kasih tahu anaknya betul itu, tetapi dia tidak memberikan contoh. Orang tua lebih lama lagi main HP-nya, jadi tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai tujuannya. Yang kedua tadi apa tadi Pak Agus? Yang kedua itu aturannya jelas, Ya, tata tertib. Kalau tata tertib ini jelas, alhamdulillah sudah tersosialisasikan dengan jelas. Ke orang tuanya sudah, ke kelas sudah masing-masing BP sudah, untuk di sekolah kita ya. Kemudian konsistensi, ya konsistensi ini ya harus disempurnakan. Sudah dilaksanakan tetapi belum sempurna karena kadang kendor, kadang naik, kadang turun. Kemudian tegas dan kerjasama dengan orang tua ini yang paling penting. Karena contoh tadi kasusnya Ibu Wanda, kasus Ibu Wanda yang disampaikan tadi kan terlambat gara-gara dia main game sampai tengah malam. Sebenarnya siapa yang mengontrol anak itu di rumah? Kan harusnya orang tua. Jadi itu kelihatan sepele Bapak Ibu. Memang pelanggarannya hanya terlambat kelihatan. Tapi ini sebaik-baiknya dikomunikasikan dengan orang tua. Pak, Bu, ini anak saya hari ini terlambat karena dia main game katanya dari malam sampai tengah malam. Minta tolong dikontrol, minta tolong dicek di setiap malamnya. Mungkin itu juga yang berapa kali ya. Tidak ada yang kontrol kalau di rumah itu. Itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah terima kasih banyak Pak. Ada lagi? Ada lagi? Pak Zoni ya? Pak Zoni, ada pertanyaan? Cukup ya? Oh iya, waktunya ini sudah habis Bapak Ibu karena kita hanya dikasih durasi maksimal 120 menit. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Ibu Wanda dan Ibu Novi hari ini benar-benar berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah bersedia hadir di sini, kemudian mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Tariwan. Mudah-mudahan apa yang salah, yang kekeliruan yang kami lakukan di sini bisa dimaafkan, dan semoga apa yang kita lakukan di dalam ruangan ini dari pagi sampai siang hari ini diberkahi dan bermanfaat untuk kehidupan kita berikutnya. Amin. Kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin.